Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali ke channel saya. Semoga kawan-kawan sekalian tetap diberi kesehatan dan tetap diberi rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa ya kawan-kawan. Amin. Hari ini saya berada di lahan cabai rawit saya. Dan hari ini kawan-kawan, ini cabai rawit saya umurnya sudah 28 hari setelah tanam. Dan sebelumnya cabai rawit ini saya semprotkan dengan bahan hantu kawan-kawan. Untuk yang linknya bisa lihat di atas. Perbedaannya tidak terlalu signifikan kawan-kawan ya, tidak terlalu mencolok. Pertumbuhannya masih sama seperti biasanya, perkembangannya sedikit demi sedikit. Namun saya tidak langsung memvonis produk hantunya kurang bagus. Saya optimis kawan-kawan. Saya beranggapan mungkin perbedaannya nanti akan nampak pada saat setelah dua kali atau 3 kali disemprot kawan-kawan. Jadi kondisinya saat ini seperti ini. Bisa dilihat perbedaannya kawan-kawannya sama yang 7 hari sebelumnya. Dan ini umurnya sudah hampir sebulan kawan-kawan. Namun kalau kita lihat di sini belum ada nampak cabang Y-nya. Padahal sebenarnya biasanya umur tanaman seperti cabai seperti ini kawan-kawan, biasanya kalau sudah hampir 1 bulan dia sudah tampak cabang Y-nya atau cabang Y-nya sudah kelihatan atau sudah mulai membesar. Namun ini belum ya kawan-kawan ya. Kenapa seperti itu? Ya karena itu memang saya setting seperti itu kawan-kawan. Jadi tanaman saya ini memang sengaja saya buatkan dengan dosis pupuk yang rendah, yang kecil. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk irit kawan-kawan. Kenapa irit? Karena semuanya nanti tergantung kepada harga jualnya nanti kawan-kawan setelah dia panen ya. Kalau misalnya cabai saya ini saya pupuk dengan dosis yang tinggi, dengan jenis-jenis pupuk yang mahal, nanti kalau pada saat penjualannya harganya bagus kawan-kawan, harganya tinggi, berarti kita di sana beruntung kawan-kawan ya. Namun sebaliknya, jika tanaman saya ini saya pupuk dengan dosis-dosis tinggi dan pupuk-pupuk mahal, ternyata pada saat panennya nanti harganya anjlok, ya berarti rugi kawan-kawan ya, rugi banyak kawan-kawan. Kecuali kalau kita memang sekelas sultan kawan-kawan ya, nggak masalah. Berbeda dengan cabai saya yang besar kemarin, kalau tidak salah, kalau kawan-kawan pengen menyaksikannya, kalau nggak salah, saya sematkan videonya pada saat saya mengulas tentang media tanam pengganti polybag kawan-kawan ya. Cabai saya yang itu perawatannya berbeda dengan ini kawan-kawan. Yang itu dosis pupuknya 4 kali lipat dari ini atau bahkan lebih sepertinya. Namun hasilnya memang memuaskan kawan-kawan, batangnya tinggi, buahnya banyak. Tapi itu tadi kawan-kawannya, cara perawatannya pun berbeda, dari segi pupuknya pun berbeda dengan yang ini. Intinya cabai saya yang besar itu bukan mode irit kawan-kawan. Yang ini adalah mode iritnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, itu nanti semua tergantung kepada harga kawan-kawan. Jadi dengan mode irit seperti ini, saya yakin, saya optimis ini nanti akan bagus kawan-kawan.
Dengan saya menggunakan mode irit seperti ini dan harganya nanti harga jualnya ketika panen bagus, ya berarti kita tahu sendiri kawan-kawan, mungkin untungnya bisa agak lebih kawan-kawan ya. Jadi seperti itu kawan-kawan, kenapa sampai sudah umur 1 bulan tapi cabang Y-nya belum nampak ya kawan-kawan ya. Ya karena memang saya setting seperti itu kawan-kawan. Hari ini saya akan melakukan pemupukan susulan. Ada 3 hal kawan-kawan yang akan saya lakukan hari ini, yaitu yang pertama nanti untuk ini tunas-tunas airnya ini kawan-kawan, ini akan saya kurangi tunas-tunasnya, misalnya seperti ini. Di sini ada banyak tunas kawan-kawan ya. Jadi intinya nanti tunas-tunas kecil seperti ini yang saya rasa ini kurang produktif kawan-kawan ya, ini akan saya buang seperti ini, dan saya hanya akan menyisakan nanti mungkin sekitar 2, 3 atau 4 tunas saja kawan-kawan. Yang saya anggap lebih bagus saya tinggalkan, sekitar 2 sampai 3 tunas saja saya tinggalkan kawan-kawan ya. Saya tinggalkan tunas yang agak besar kawan-kawan seperti ini. Kenapa saya buang tunas-tunasnya? Karena tunas-tunas yang terlalu banyak akan mengurangi pertumbuhannya nanti kawan-kawan. Jadi makanan yang kita kasih akan terbagi ke tunas-tunas lain, sehingga ini nanti batang utamanya pertumbuhannya tidak maksimal kawan-kawan ya. Jadi saat ini tugas pertama saya adalah saya akan membersihkan dulu tunas-tunas airnya keseluruhan. Kemudian nanti tugas saya selanjutnya adalah pengocoran, dan pengocoran saat ini kawan-kawan agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kenapa berbeda? Iya, dari segi pupuknya kawan-kawan, hari ini mungkin akan saya bedakan dengan sebelumnya. Jika sebelumnya saya menggunakan NPK Mutiara Triple 16 Zeta dan satu lagi KNO merah, hari ini mungkin akan saya ganti kawan-kawan ya. Kenapa saya ganti? Ya karena dalam pupuk itu kan bermacam-macam kawan isinya. Jika sebelumnya NPK Triple 16 nya hanya mengandung unsur NPK nya saja, hari ini saya coba ganti dengan Ponska kawan-kawan. Ponska, bukan Ponska biasa namun Ponska Plus kawan-kawan ya. Kenapa saya ganti ke Ponska Plus? Karena saya hanya ingin mengambil zat lain yang ada di Ponska Plus kawan-kawan, dimana Ponska Plus sendiri mengandung unsur hara lain selain NPK. Selain mengandung unsur makro, Ponska Plus sendiri juga terdapat tambahan 2 unsur mikronya kawan-kawan. Jadi kita ketahui tanaman sendiri atau pupuk itu sendiri ada 2 jenis, yaitu pupuk makro dan mikro, dimana untuk pupuk makronya paling banyak dibutuhkan tanaman, kalau tidak salah sekitar 70%, dan pupuk mikronya sekitar 30%-an kawan-kawan. Pupuk makro sendiri terdiri dari 3 unsur tadi. NPK ada 3 unsurnya, NPK, dan pupuk mikro sendiri ada, kalau tidak salah ada sekitar 7 jenis kawan-kawan ya. Jadi saya berpikir kalau untuk mikronya saya tidak bisa memenuhi ke 7-7-nya ke semuanya, ya paling tidak sedikit kawan-kawan ya. Makanya opsinya saya beralih ke pupuk Ponska Plus tadi. Kemudian pupuk yang akan saya gunakan adalah Ponska Plus, kemudian KNO merahnya juga akan tetap kawan-kawan ya, beserta dengan Zetanya.
Oke kawan-kawan, setelah perempelan ini nanti pembuangan tunas-tunas airnya, kemudian pengecoran atau pemberian pupuk susulan, hal terakhir nanti yang akan saya lakukan kawan-kawan adalah penyemprotan kawan-kawan. Penyemprotannya mungkin di pagi hari ini saya akan menggunakan insektisida dengan bahan aktif metomil kawan-kawan. Abamectin kawan-kawan. Kemudian dicampur dengan pupuk daunnya Gandasilde. Terus nanti sore saya akan semprotkan dengan hantu yang kemarin kawan-kawan. Hantu yang kemarin sebenarnya sih hantunya sendiri lebih bagus disemprotkan tunggal, namun nanti sore saya akan mix dengan fungisida kawan-kawan ya. Oke, jadi mungkin untuk dokumentasinya kawan-kawan mungkin hanya sekedar saja nanti kawan-kawan ya, berhubung hari ini pekerjaan saya agak banyak pada tanaman ini. Oke, saksikan terus kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, seperti biasanya sebelum saya melakukan pengecoran, ini pupuknya akan saya timbang dulu kawan-kawan ya. Ponska Plusnya ini Zeta dan ini KNO3 merah. Oke, seperti biasa untuk 100 batang pertama, 100 tanaman pertama, ini masih tetap menggunakan 2 gram per batang, jadi berarti 200 gram kawan-kawan ya. Oke. Selanjutnya Zetanya 100 gram. Oke. Kemudian yang terakhir KNO3 merahnya 100 gram. Oke. Selanjutnya ini akan saya isi dengan 15 liter air. Kemudian dihaluskan dan dikocorkan. Nanti demikian selanjutnya kawan-kawan ya. Waduh, hujan nih kawan-kawan. Pengecorannya belum selesai tapi hujannya udah turun. Ya itulah salah satu hal yang harus dihadapi oleh petani ya kawan-kawan ya. Saya pengecorannya belum selesai. Pengecorannya agak lama karena pada saat pengecoran sekalian saya langsung melakukan perempelan tunas kawan-kawan ya. Jadi pengecorannya sedikit agak lama dan pengecorannya belum selesai, hujannya udah turun. Jadi ini penyemprotannya mudah-mudahan nanti sore sempat. Kalau tidak sempat kawan-kawan, mungkin besok akan saya lanjutkan kawan-kawan ya. Ya mungkin uploadnya agak sedikit terlambat kawan-kawan. Oke kawan-kawan, hari ini tanggal 16 Juli 2020. Semalam perawatan terhadap cabai ini terhenti kawan-kawan ya, oleh karena hujannya turun. Dan hari ini tugas tersebut sudah saya selesaikan, yaitu pengocoran dan perempelan tunas-tunas airnya kawan-kawan. Selanjutnya hari ini saya akan melakukan penyemprotan
Ini bahan-bahannya kawan-kawan. Ini bahan aktif abamectin. Saya menggunakan 10 liter air. Dan karena ini masih masa perawatan, belum terserang oleh hama-hama, jadi abamectinnya saya gunakan 10 ml kawan-kawan. Kemudian ini antrakol, ini fungisidanya, dan ini 10 gram juga untuk 10 liter air, dan ganda sildenya kawan-kawan. Ini untuk pupuk daunnya. Kalau yang ini untuk kali ini saya gunakan 20 gram kawan-kawan ya. Kebetulan hari ini saya lupa membawa timbangan, jadi nanti untuk takarannya saya agak-agak aja kawan-kawan. Kemudian ganda sildenya. Oke, selanjutnya akan saya semprotkan.